Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, di era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi, apakah kita sudah menggunakannya dengan cara yang baik dan bertanggung jawab? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Islam mengajarkan kita dengan bijak menggunakan media sosial, khususnya dalam dua hal penting, yaitu parenting digital, peran orang tua dalam mendampingi anak di dunia digital, dan yang kedua, cegah hoax, bagaimana ajaran Islam melarang penyebaran berita bohong. Islam sangat menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks digital, orang tua memiliki peran sebagai pemimpin digital di rumah. Apa yang bisa dilakukan orang tua? Yang pertama, membatasi waktu penggunaan gadget. Yang kedua, mengawasi konten yang ditonton atau diakses. Yang ketiga, mengajak anak-anak berdialog soal dampak media sosial. Dan yang terakhir, memberikan contoh penggunaan media sosial yang positif. Tidak cukup hanya melarang, tapi juga perlu mendidik, dan media sosial bisa menjadi sarana belajar agama, seperti menonton kajian, dan menyebarkan kebaikan. Semuanya, hoax atau berita bohong adalah salah satu bahaya besar di media sosial. Dalam Islam, menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya adalah perbuatan yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti atau tabayun agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya, yang menyebabkan kamu menyesal. Dari ayat ini, kita belajar tabayun, yaitu prinsip yang penting untuk mengecek dan mengklarifikasi informasi. Rasulullah SAW juga bersabda, cukuplah seorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sebelum membagikan informasi, cari tahu dulu kebenarannya, lalu pastikan dari sumber yang terpercaya, dan terakhir, jangan ikut menyebarkan jika belum yakin. Sebagai pelajar muslim, kita harus menjadi penyebar kebenaran dan kedamaian, bukan ketakutan ataupun kebohongan. Nah, semuanya dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa media sosial adalah alat yang bisa digunakan untuk kebaikan jika kita bijak menggunakannya. Dan yang kedua, orang tua dan anak perlu bekerja sama agar parenting digital lebih aman dan islami. Yang terakhir, kita wajib menghindari penyebaran hoax dan selalu menerapkan sikap tabayun. Yuk jadiin media sosial sebagai tempat menyebarkan nilai-nilai Islam, kejujuran, santun, dan saling menghargai. Gunakan jarimu sebagai ladang pahala, bukan sumber dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.